Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, ikhtilaful ulama, perselisihan ulama terkait dengan permasalahan hadis Jabir. Masalah kesahihannya tidak ada khilaf, tapi fikih yang diambil di sini sebagian akan dibahas. Ikhtilaful ulama hal yajuzu lil bai' an yastarita naf'an ma'luman fil mabi'. Para ulama berselisih pendapat, apakah boleh bagi si penjual untuk mensyaratkan suatu manfaat yang telah ditentukan. Maklum artinya diketahui, tapi maksudnya adalah ditentukan di dalam, yaitu pada barang yang dijual. Ka suknadar al-mabi'ati syahron. Contohnya apa? Dia tetap diizinkan untuk tinggal di rumah yang dia jual selama sebulan. Saya jual dengan harga sekian, tapi dengan syarat saya masih boleh tinggal di rumah ini sebulan karena saya belum memiliki rumah pengganti. Saya sekarang sedang mencari. Baik, apakah boleh? Ini yang diperbincangkan. Wa hal yajuzu aidan lil mushtari an yastarita 'alal bai'i naf'ahul ma'luma fil mabi'. Dan sebaliknya, apakah boleh juga si pembeli untuk mensyaratkan terhadap si penjual manfaat yang ditentukan juga pada barang yang dijual itu? Contohnya bagaimana? Ka'an yastarita alaihi hamla mashtarahu minhu ila maudhi'in muayyan. Seperti apa? Si pembeli mensyaratkan terhadap si penjual, alaihi, terhadap si penjual, dia harus membawa barang yang dia beli tadi ke tempat tertentu. Contohnya apa? Contohnya jelas, rumah kita ada di Kampung Batas, sementara kita beli kereta Yuskat mungkin di mana misalkan di Pineng. Kita mengatakan, oh saya mau beli kereta inilah, kereta arus. Tapi apa? Saya mensyaratkan kepada si penjual, keretanya ini harus diantar sampai ke Kampung Batas. Nah, apakah seperti itu boleh? Ya, ini yang dibahas. Dipindahkan. Saya tidak mau bawa pulang langsung, tapi Anda yang harus mengantar sampai ke rumah tanpa cacat dan seterusnya. Apakah ini boleh? Au khiyatatas saubil mabi'i, atau untuk case yang lain, yaitu menjahit pakaian yang dibeli. Contohnya apa? Contohnya adalah orang datang ke, nggak tahu kemana itu, mungkin ke Jekyll. Lalu apa? Kita beli kain. Si penjualnya mengatakan, ini harganya sekian, harganya saya kasih harga 1000, dia quality tinggi. Maka kita sebagai pembeli mengatakan, boleh saya beli dengan harga segini, tapi saya mensyaratkan Anda harus menjahit dengan pola begini, misalkan. Sama saja Anda yang menjahit atau Anda tempahkan ke orang lain. Tapi intinya saya minta barang itu siap, bukan sekedar kain yang kosong, tapi memang sudah siap begini. Kalau Anda tidak mau, maka harganya bukan 1000, harganya 600, karena nanti 400 untuk biaya menjahit misalkan. Apakah seperti ini boleh mensyaratkan macam itu? Wa nahwa dzalik, dan pensyaratan yang seperti itu. Fa dzahabal a'immatu salasah, imam yang 3, siapa itu? Abu Hanifah wa Malikun wa Syafi'i, berpendapat ila adami sihhatil aqdi wasyarat, tidak sahnya akad dan syarat tadi. Illa, hanya saja anna Malikan ajaza syartal hamli ala dabah. Imam Malik membolehkan pensyaratan membawa di atas kendaraan tadi ilal makanil qarib, ke tempat yang dekat. Yang dekat-dekat saja boleh, kalau jauh-jauh tidak boleh. Wa dhahabal imamu Ahmad ila jawazi syartin wahidin faqat. Imam Ahmad berpendapat boleh, tapi satu syarat saja, yaitu jangan banyak-banyak syaratnya. Wa wafaqahu ala ra'yihi Ishaq, dan Imam Ishaq Ibnu Rahawayh menyetujui pendapat Imam Ahmad. Dan siapa lagi? Wa Ibnul Mundhir wal Auza'i. Wa in jama'a fil aqdaini syartaini, kalau dia menggabungkan dalam dua akad itu dua syarat, batulal bai', jual beli tadi jadi batal. Wa anil imami Ahmad riwayatun ukhra, ada riwayat lain dari Imam Ahmad, annal bai'a sahihun ma'a syurutil aidati lil bai' min manafi'a ma'lumatin fil mabi',
bahwasanya jual beli tadi tetap sah walaupun ada syarat-syarat, bukan hanya satu syarat, yang kembalinya untuk keuntungan si penjual berupa manfaat-manfaat yang telah ditentukan pada barang yang dijual tadi. Seperti apa? Seperti hadis Jabir, yaitu dohirnya hadis Jabir ini, dohirnya adalah satu syarat saja. Boleh Anda beli wahai Rasulullah unta ini, tapi saya punya satu syarat, saya diizinkan tetap mengambil manfaat tunggangannya sampai ke rumah. Jadi satu syarat. Imam Ahmad mengatakan kalau satu syarat boleh, apa salahnya dua syarat? Yang penting saling ridho dan harganya saling disepakati. Kalau semakin banyak syarat yang agak menyusahkan si pembeli, tinggal pembelinya mengatakan apa? Boleh membuat syarat sebanyak ini, tapi tentunya harganya jangan macam ini, harganya dikurangi. Kembalinya ke saling sepakat. Yaitu apa bezanya satu syarat dan dua syarat? Apa bezanya dua syarat dan tiga syarat? Kalau satu boleh, kenapa tiga tidak boleh? Yang penting saling ridho harganya. Dan ini pendapat yang lebih faqih dan lebih kuat. Baik, afqah dan apa itu aqwa. Dari sisi apa? Beberapa sudut pandang. Karena Rasulullah SAW sendiri tidak mengatakan yang boleh hanya satu syarat. Baik, karena semata-mata fi'il Nabi itu tidak menunjukkan kewajiban, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Semata-mata fi'il itu menunjukkan istihbab. Baik, tidak sampai itu sebagai batasan. Kecuali kalau apa? Kalau di dalam zatus sholat, yang mana Rasulullah telah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Memang ini telah ditentukan. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Nah ini baru apa? Pembahasannya lebih sempit. Sebagaimana di dalam masalah ibadah berupa apa? Zatnya haji. Rasulullah mengatakan khudhu anni manasikakum. Ambil dariku manasik haji kalian. Ini memang zatnya ibadah dan ini sangat ditentukan. Baik, adapun dalam masalah yang tadi sekedar masalah keduniaan, ini lebih lapang. Baik, kita lanjutkan dulu. Makanya pendapat Imam Ahmad ini memang apa? Punya sisi yang sangat kuat di situ. Qal waqtara hadhihi riwayat Syekhul Islam. Syekhul Islami wal muslimin. Ya, dan dipilih riwayat ini, riwayat bahwasanya dua syarat pun boleh, tidak mengapa. Yang penting apa? Yang penting tidak saling mendolimi satu sama lain. Syekhul Islam wal muslimin Abdul Abbas Ibnu Taimiyah wa tilmidzuhu Syamsuddin Ibnul Qayyim. Baik. Wa nasaraha wa ayyadaha Syekhun al-Allamatul Muhaqqiq Abdurrahman Ibnu Nasir al-Sa'di. Ali Sa'di. Taib, berarti alu. Taib. Dan ini didukung, ditolong dan didukung oleh Syekhun al-Allamah al-Muhaqqiq, al-Mufassir, al-Usuli, Imam As-Sa'di. Dan memang ini layak untuk didukung karena lebih sesuai dengan fikih dan kaidah-kaidah. Rahimahumullahu jami'an wal muslimin. Qal wa hadza ma'taqidu sihhatah. Kata Syekh Al-Basam, dan inilah yang saya yakini kesahihannya, yaitu apa? Dua akad pun boleh, yang penting tidak saling mendolimi. Yang penting apa? Harganya tinggal disesuaikan. Kama ya'ti tabyinu adillatil ulama rahimahumullahu ta'ala wa ma'akhidhihim. Sebagaimana akan datang penjelasan tentang dalil-dalil para ulama tadi dan sisi-sisi pendalilan mereka rahimahumullahu ta'ala. Baik. Yang berikutnya dibahas masa yang akan datang insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.